Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seniman Bonsai kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan program bonsai sancang. Ini dulu dari Dongkelan, belinya ukurannya selengan dewasa lah. Nah sekarang sekitar umur mau masuk ke 1 tahun kurang lebihnya pohon ini. Ya kurang lebihnya ya 1 tahun lah enaknya kita ngomong. Nah ini mau saya lanjutkan untuk pengepresan di bagian akar agar perpecahan akarnya lebih maksimal lagi, dan untuk mengurangi cabang-cabang liar yang tidak terpakai, dan untuk melanjutkan as mahkotanya. Oke, simak terus videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan cara-cara pengepresan atau cara-cara program lanjutan untuk pohon sancangnya ya kawan-kawan. Oke, di sini ada bagian akar-akar yang sudah lumayan besar, namun penampakannya kurang enak lah kalau menurut saya. Dalam arti masih ada yang akar-akar sebagian berdempetan seperti ini dan harus saya pilih. Ini dulunya tertimbun ya kawan-kawan, tertimbun. Setelah itu kenapa saya buka untuk 1 bata itu saya buka. Lalu saya tongkolkan akarnya agar cepat membesar sebenarnya. Karena kalau ketimbun agak lambat dia untuk jenis sancang ini. Misalnya akar kita timbun semua sampai sini, misalnya kita timbun, akar itu agak lambat untuk pembesarannya karena tidak dapat sinar matahari. Jadi setelah saya buka bata sebagian, saya nampakkan seperti ini akarnya. Perkembangannya cukup signifikan dan agak lumayan cepat gitu kan untuk membesarkan akar-akarnya. Nah di season ini, di video ini akan saya potong ini dan ini akan saya rapikan. Untuk patokan akarnya saya tetap menggunakan akar yang paling besar ini, dan yang lainnya nanti mengikuti, tapi tidak saya potong semua ya kawan-kawan, hanya 1, 2, dan 3 ini kemungkinan yang saya potong. Untuk yang bagian belakang saya biarkan dulu agar pohonnya tidak terlalu tidak terlalu sakit lah, dalam arti tidak terlalu beresiko juga. Oke, saya lanjutkan dulu untuk pemotongan di bagian cabang-cabang tunas liarnya dulu. Ini saya pelintir dulu dari kecil juga untuk setang-setangnya ini. Nah ini bisa untuk di setek lah, masih muda seperti ini bisa kita setek seperti di video-video sebelumnya kemarin. Kalau untuk sancang ini baru kita harus melakukan peloseran ya, dalam arti pengelosan antara cabang-cabangnya, karena sancang ini setelah kita lakukan pengawatan seperti ini pertumbuhannya agak lambat sekali ya kawan-kawan. Jadi harus kita lakukan pengelosan terlebih dahulu untuk bagian cabang-cabang yang akan kita pakai. Kalau langsung kita potong dia akan lambat, sangat lambat sekali untuk pembesaran di bagian cabangnya. Pohon ini bergaya slanting ya kawan-kawan, bergaya miring. Nanti saya melanjutkan mahkotanya untuk di bagian atasnya ini. Akan saya lanjutkan untuk bagian mahkota, dan ini untuk percabangannya seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini. Ini dulu nggak ada, ini cuman begini aja kawan-kawan. Seret naik ke atas ini tunas baru semua. Ini nggak ada. Di sini ada cabang besar saya potong, di sini ada cabang besar juga saya potong, di atas ini ada cabang besar saya potong. Jadi memang pohon ini saya konsep dari nol, dan nol sekali. Usianya 1 tahun, berjalan 1 tahun. Dari awal-awal dulu ya saya timbun semua di bagian atas ini. Ketikanya akar sudah nampak, akar ini sebenarnya termasuk bawaan tapi tidak sebesar ini. Dulu kemungkinan sebesar inilah. Yang ini kecil. Terus saya jarak berapa bulan
saat pergantian media juga di bagian ground-groundan ini, lalu saya buka di bagian atasnya biar akarnya nampak, terkena angin, terkena sinar matahari sehingga cepat membesar dia. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Oke, di bagian sini akan saya lakukan pemotongan karena mungkin dia sudah waktunya untuk dipotong, walaupun ukurannya kurang sedikit lagi pembesaran, tapi yang ini kan lebih rendah daripada cabang yang ini. Nah, lebih dulu ini sebenarnya harus mendapat lebih besar yang ini duluan lah intinya. Makanya di sini harus saya lakukan pengepresan. Saya rem pertumbuhannya agar cabang yang ini bisa lebih cepat membesarnya dan harus lebih besar daripada cabang yang ini. Ini saya restan dulu untuk di bagian sini, harus saya potong dulu. Nah, kemudian yang sini harus saya press juga. Dan yang sini saya biarkan dulu. Yang di sini saya potong karena saya melanjutkan yang ini. Yang sini saya press lagi agar dia memecah. Yang sini saya kurangi tunas-tunas cabang lainnya. Ini untuk cadangan ya kawan-kawan, ketikanya nanti kita waktunya motong kan, misalnya sudah ukurannya besar, ini untuk cadangan dulu untuk melanjutkan. Ini bisa kita potong segini, tapi ukurannya kurang besar jadi masih saya pertahankan dulu. Oke, kita lanjutkan untuk pemotongan di bagian akar. Langsung kita press. Di sini ada akar satu, kita potong di bagian sini. Yang ini biarkan dulu. Kemudian yang ini kita potong juga. Kemudian yang ini
Oke, begini ya kawan-kawan. Kenapa harus saya lakukan pengepresan? Karena di bagian akar akan saya buat tahapan agar akar ini pecah menjadi 2 atau 3 atau 4 mungkin kan, untuk ukuran batang seperti ini. Dan untuk alur cerita pohon ini, kenapa dia condong ke sebelah kanan? Nah, seperti ini. Karena di sini ada akar yang besar. Itu alur ceritanya seperti itu ya kawan-kawan. Jadi cabang yang ini memang harus saya tuntut untuk lebih besar daripada cabang yang ini. Nah, ketika sudah kita potong seperti ini, untuk di bagian depan ini pendek, agak panjang dan agak panjang. Jadi nah seperti ini. Nampak ya? Nah, seperti itu. Nanti setelah kita potong seperti ini, kita beri bata lagi. Untuk di bagian atasnya ini kita tumpuk 1 bata lagi. Kemudian kita isi media. Media itu media yang bagus lah, dalam arti bisa dikatakan media untuk perangsang akar. Bisa kita campur dengan air bawang merah ataupun diberi oleskan bawang merah juga bisa, agar akarnya lebih maksimal tumbuhnya. Atau kita medianya bisa menggunakan pasir dan sekam busuk, atau ditambahkan sedikit kokopit juga bisa, untuk lebih mempercepat akar itu tumbuh. Seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti ini untuk lanjutan program pohon sancang ini. Karena tadi itu sebelum saya potong, memang dari video ini mungkin kelihatannya waduh sayang gitu kan, kenapa kok dipotong, akarnya sudah terlihat. Nah, tapi kita tidak dapat tahapan kawan-kawan. Akar yang signifikan seperti itu kurang natural lah. Kalaupun kita pecah, lihat nih, ini bekas pecahannya. Ini bekas pecahannya. Penutupannya juga tidak terlalu maksimal, karena pohon ini sudah bisa dikatakan ukurannya sudah ukuran L. Kemudian kita lakukan pemecahan ini akan lebih lama untuk menjadi bisa menutup luka bekas pecahan ini untuk jenis sancang ini. Tapi kalau kita pecah seperti ini, dia akan lebih cepat nampak dan lebih cepat enak dilihat lah untuk perpecahan di bagian akarnya. Seperti itu saja. Namun itu tadi, kembali lagi, setiap pembudidaya atau programmer bonsai itu caranya beda-beda. Tapi yang saya lakukan ini kurang lebihnya ya seperti ini. Antara sabar dan subur itu memang harus seimbang. Jadi sehingganya untuk mencari bahan atau menjadikan suatu karya bonsai itu lebih dimaksimalkan lah. Karena kita sudah terlanjur terjun di sini, ya harus kita maksimalkan. Kita berani sabar itu wajib kalau untuk khusus pembonsai gitu kan. Jadi alangkah baiknya ya dijadikan semaksimal mungkin lah. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Saya yakin kawan-kawan pasti sudah nyambung lah. Alur-alur batangnya, larinya, condongnya lebih ke kanan, dan akar saya potong pasti menyambung lah untuk kawan-kawan yang sering nyimak video saya ini. Nah, kurang lebih kerangkanya seperti itu. Kayak kayaknya tuh kayak orang lari dengan kekuatan kencang gitu kan, lari habis itu dia ngerem srit gitu kan, contohnya seperti itu, kayak mau nyeleding gitulah kalau orang-orang main bola gitu. Penampakan pohonnya seperti ini. Oke, nggak perlu saya jelaskan untuk cara penutupan di bagian atasnya ya kawan-kawan, pasti kawan-kawan juga sudah maksud. Ini setelah ini akan saya lakukan penutupan di bagian atasnya agar akarnya bisa tertimbun oleh media yang tadi saya jelaskan, media-media untuk khusus menyuburkan atau memecah akar itu tadi, mempercepat tumbuhnya akar itu tadi. Oke, sekian dulu ya video singkat dari saya, semoga bisa bermanfaat. Salam satu hobi, salam kompak selalu dan sehat selalu. Jangan lupa dukung terus channel Seniman Bonsai ini, semoga lebih semangat dan bisa berkarya terus, bisa berbagi ilmu pengalaman di dunia seni bonsai. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.